Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Lia Saputri dengan NIM 195221140. Kemudian ada Nurul Hasanah dengan NIM 195221145. Kemudian ada Alvina Suci Indasari dengan NIM 195221146 dan ada Nur Aprilianingsih dengan NIM 195221155. Di sini kami akan memecahkan soal 2.4 dalam buku Dwi Martina. Berikut video penjelasan dari kelompok kami. Silakan disimak. Di sini terdapat soal, yakni pada April 2015, PT Investor mengakui sisi 30% saham PT Investor senilai 180 juta. Pada awal tahun 2015, nilai ekuitas PT Investor adalah 500 juta. PT Investor memiliki pengaruh yang signifikan atas PT Investor. Pada saat akuisisi tidak terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat atas seluruh aset dan liabilitas PT Investor. PT Investor melaporkan laba bersih tahun 2015 sebesar 160 juta dan membayar dividen sebesar 70 juta tanggal 1 Mei 2015. Asumsikan bahwa laba bersih investor terjadi merata sepanjang tahun. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT Investor menjual sepertiga investasinya atas PT Investor seharga 65 juta kepada pihak ketiga. Atas penjualan ini, PT Investor masih memiliki pengaruh signifikan atas PT Investor. Dari soal tersebut, diminta yang pertama adalah menghitung goodwill yang terjadi atas akuisisi. Yang kedua, menghitung keuntungan kerugian atas pelepasan investasi tersebut. Dan yang ketiga, membuat jurnal investasi yang dibutuhkan oleh PT Investor sampai dengan tanggal pelepasan sebagian. Di sini saya akan menjawab soal yang diminta pertama, yakni menghitung goodwill yang terjadi atas akuisisi. Yang pertama kita lakukan yakni menentukan imbalan yang dialihkan. Imbalan yang dialihkan di sini saya dapat sebesar 180 juta. Itu didapat dari saham PT Investor, yakni di sini tertulis 180 juta. Kemudian, untuk nilai kepentingan yang dimiliki sebelumnya, tidak ada. Dan kepentingan non-pengendalian juga tidak terdapat nilainya. Jadi, langsung saja kita jumlahkan, maka hasilnya tetap, yakni 180 juta. Kemudian untuk menentukan nilai wajar aset neto, di sini saya sudah menuliskan 30% kali 500 juta. Ini saya dapatkan dari berapa persen PT Investor telah mengakui sisi saham pada PT Investor, yakni senilai 30% dikali nilai ekuitas dari PT Investor, yakni sebesar 500 juta. Jadi, hasil yang didapat adalah 150 juta. Kemudian, nilai goodwill yang terjadi atas akuisisi tersebut adalah jumlah dari imbalan yang dialihkan ditambah dengan kepentingan yang dimiliki sebelumnya ditambah dengan kepentingan pengendalian dikurangi nilai wajar aset neto, yakni 180 juta dikurangi 150 juta. Maka nilai goodwill yang didapat adalah sebesar 30 juta. Selanjutnya, soal selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Saya Nurul Hasanah dengan NIM 195221145. Di sini saya akan menjawab nomor 2, yaitu menghitung keuntungan atau kerugian atas pelepasan investasi. Nomor 2 yaitu
menghitung keuntungan kerugian atas pelepasan investasi. Ada harga jual investasi kita yaitu 65 juta atas penjualan PT Investor atas PT Investi. Kemudian investasi yang dijual, di mana 65 juta ini sepertiga dari harga jual, maka investasi yang dijual yaitu sepertiga kali nilai saham, yaitu 180 juta. Maka hasilnya 60 juta. Sehingga keuntungan penjualannya adalah dari harga jual investasi dikurangi dengan investasi yang dijual, sehingga hasilnya 5 juta. Saya Alvina Suci Indasari dengan NIM 195221146 akan menjelaskan mengenai jurnal investasi yang dibutuhkan oleh PT Investor sampai dengan tanggal pelepasan sebagian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pencatatan jurnal investasi yang dibutuhkan oleh PT Investor sampai dengan tanggal pelepasan sebagian. Yang pertama, pada tanggal 1 April 2015, PT Investor mengakuisisi 30% saham PT Investe senilai 180 juta. Maka, jurnalnya adalah pada tanggal 1 April 2015, investasi pada entitas asosiasi pada kas sebesar 180 juta. Yang kedua, PT Investe melaporkan laba bersih tahun 2015 sebesar 160 juta pada tanggal 1 Mei 2015. Maka jurnalnya adalah pada tanggal 1 Mei 2015, investasi pada entitas asosiasi pada bagian laba entitas asosiasi sebesar 48 juta. Itu berasal dari 30% dikali 160 juta. Perkenalkan, nama saya Nur Aprilianingsih dengan NIM 195221155. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pencatatan jurnal untuk mencatat jurnal apa saja yang dibutuhkan oleh PT Investor sampai dengan masa pelepasan investasi sebagian. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang jurnal investasi yang dibutuhkan oleh PT Investor sampai dengan tanggal pelepasan sebagian. Sebelumnya sudah dicatat tentang jurnal akuisisi serta pelaporan laba bersih. Kemudian selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2015 PT Investi melaporkan pembayaran dividen sebesar 70 juta. Pada saat pembayaran dividen ini, PT Investor tidak mengakuinya sebagai pendapatan, namun mengurangi nilai tercatat investasinya dan menganggap pembayaran dividen ini sebagai piutang, yaitu sebesar 30% dikali pembayaran dividen 70 juta, yaitu senilai 21 juta.
Jadi jurnalnya adalah piutang dividen pada investasi pada entitas asosiasi sebesar 21 juta. Kemudian selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 2015, PT Investor menjual 1/3 investasinya atas PT Investi seharga 65 juta kepada pihak ketiga. Karena PT Investor menjual investasinya seharga 65 juta tersebut, maka PT Investor mendapatkan kas sebesar 65 juta. Dan karena investasi tersebut telah terjual, maka investasi atas PT Investi itu berkurang sepertiganya, yaitu sepertiga dari 180 juta senilai 60 juta. Kemudian, apakah dari pelepasan investasi tersebut mengalami kerugian atau keuntungan? Di nomor 2 sebelumnya telah dihitung bahwa atas pelepasan investasi tersebut, PT Investor mendapatkan keuntungan sebesar 5 juta atas penjualannya. Jadi, PT Investor mendapat keuntungan sebesar 5 juta. Maka jurnalnya adalah kas sebesar 65 juta di debit dan investasi pada entitas asosiasi sebesar 60 juta serta keuntungan atas penjualan investasi sebesar 5 juta itu di bagian kredit. Ini untuk mencatat keuntungan atas pelepasan investasi tersebut atau untuk mencatat penjualan investasi tersebut. Terima kasih. Demikianlah penjelasan soal 2.4 dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.